Mirroring aman? Langsung aja. Nah, ini kita bikin TikTok dulu ya Mas Sony ya Reza ya. Siap? Ayo bikin TikTok dulu Mas Sony. Oh. Biar kayak Ustaz Syam sama Ustaz Maulana tuh. Mumpung Ustaz-Ustaz belum pada masuk. Iya, viewer sampai 7 juta. Keren Ayo. Membenci orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, dosa. Bagus ya? Ini bagus banget ini. Save ya. Masya Allah, tabarakallah. Habib, Maaf ya Habib, udah datang. ini ya Allah, kita lagi jemput Habib untuk datang ke sini. Masya Allah. Bukannya mau syuting malah main TikTok-TikTokan. Kan udah mulai. Tok. Biar kayak Ustaz, banyak banget yang nonton, keren. Biar viewers kita ngebalap udah 7 juta Mas Sony. Kita kan juga harus keren. Iya Tapi dong. Habib, bukan di jam orang lagi mau ibadah ya Habib. Iya juga Jadi tahu sih. juga waktu-waktunya. Tapi kalau bermanfaat ya boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh ya. Tapi nggak jangan apa-apa sampai kan. orang mau syuting malah main tok-tok ya. Iya, Iya, banget. bener, Udah bener, mulai bener. juga main. Gini aja deh, gini. Kalau gitu Habib sama Ustadz syuting kita bikin tok-tok lagi. Memang tok-tok yang mana nih? Lagunya apa? Sarang dosa. Saran dosa. Yang lagi viral itu. Itu loh Ustadz, yang kemarin. Oh iya, yang kemarin kita kita Ustadz itu bikin. keren banget. Ustadz loh, bikin masa juga. lupa. Tapi liriknya bagus. Liriknya bagus, Jadiin tema aja apa ya? Kenapa? Iya boleh. Ya, Oh iya juga Kalau ya. gitu jamaah. Siap. Gimana Jadi kalau kita bahas kita tentang pagi hari ini? saran dosa bisa Bib. Ya. Cakep banget. Bagus ya. Iya. Boleh, Kalau gitu boleh. jamaah jangan kemana-mana. Kita akan membahas mengenai sarang dosa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Sadaqallahul azim. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Reza sudah membacakan bagian daripada surah Al-Furqan ayat 68. Jadi Allah itu menceritakan tentang hambanya yang hebat gitu. Jadi ibadur rahman sebutannya. Hamba Allah yang dekat dengan kasih sayang Allah atau hambanya yang maha rahman, yang maha pengasih. Siapa mereka? Salah satu cirinya adalah orang-orang yang menghindari dosa gitu. Nah, orang-orang yang menghindari sarang-sarang dosa ini. Karena subhanallah dalam ayat ini disebutkan sarang dosa itu sebenarnya dosa-dosa yang besar itu apa sih? Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama tuh yang disebutkan adalah dan mereka adalah orang-orang yang tidak meminta, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat kesyirikan itu sebenarnya dosa yang paling besar di dalam agama kita atau kesalahan karena menduakan Allah gitu, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pernah mendengar riwayat semua dosa diampuni atau ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa kecuali dosa kesyirikan. Subhanallah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian dosa selanjutnya, kesalahan selanjutnya yang sangat dilarang di dalam agama kita adalah mereka yang mengambil nyawa orang lain. Mengambil nyawa Atau pembunuhan. Nah, ini yang dilarang dalam agama kita. Wala yaznun.
Alhamdulillah. Kemudian Allah katakan dan mereka orang-orang yang tidak melakukan perzinahan. Wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Karena barang siapa yang melakukan hal tersebut itu berarti sama aja mereka melakukan sumber-sumber dosa, kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Ini dosa-dosa besar yang disebutkan di ayat ini. Tapi kita nggak boleh meremehkan yang namanya dosa-dosa kecil gitu. Dosa-dosa kecil. Iya, karena dosa kecil bisa mengalahkan sarang dosa juga ya. besar kalau dia meremehkan Allah. Oke. Gitu. Udahlah ini kan dosa kecil doang. Iya, Nah itu biasa berarti gitu meremehkan ya. Allah. Heeh. Justru malah biasanya dosa besar yang membuat orang bertaubat kepada Allah. Oh iya benar juga. Iya, Ustaz. jadi bukan orang yang mulia, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena kita tidak pernah terlepas daripada kesalahan, kekhilafan gitu ya. Benar. Sehebat-hebatnya orang menjaga dirinya untuk istiqomah, pasti akan digoda sama syaitan juga gitu. Betul. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa, kalau kami khilaf. Pasti ada kesempatan manusia itu berbuat kesalahan atau ada waktu di mana manusia akan berbuat kesalahan. Yang hebat adalah illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kemudian Allah sambung ayat ini mengatakan bahwasanya mereka yang bertaubat, kemudian mereka beriman kepada Allah, mereka beramal soleh, mereka ini ternyata Allah ganti dosanya itu menjadi pahala gitu. Masya Jadi bukan Allah. hanya diampuni Ditambah gitu. lagi Ditambah lagi. pahalanya. Jadi dosa itu dirubah menjadi pahala kalau mereka mampu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kan ini kan mereka dan kita semua yang pernah melakukan kesalahan, kuncinya adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Betul, taala. tapi jangan sampai telat ya tobatnya. Jangan sampai ya. telat, tapi ternyata masih ada lagi sarang-sarang dosa loh. Iya, yang kecil-kecil tadi ya. Hah? Yang diremehkan-remehkan tadi Biasanya diremehkan tapi ternyata efeknya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Oh, Nah, apa aja makanya itu ya? insya Allah hari ini kita akan bahas dalam tema semuanya ya. sarang Dosa. dosa. Terima kasih Ustadz Syam, juga Reza Surya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita kembali lagi di Islam itu indah. Dan seperti biasa pagi hari ini Masya Allah ada guru-guru kita jamaah, ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah ada Habib Abdullah. Alhamdulillah. Masya Allah ada Ustadz Syam. Selamat pagi. Pagi semua dan bintang tamu kita ada Reza Surya. Halo semuanya, selamat pagi. Masya Allah, pagi hari ini jamaah yuk kita belajar sama-sama ya. Karena kan namanya menjalani kehidupan ada aja. Pokoknya selain pahala pastinya selain itu juga ada yang namanya dosa. Tapi siapa sih yang mau berbuat dosa? Sebenarnya ada aja nih hal-hal yang kita nggak sadarin. Tapi ternyata bisa jadi sarang dosa dalam hidup kita. Kalau gitu kita bahas pagi hari ini jamaah. Sesuai tema kita, sarang dosa. Kalau tema kita sarang dosa, kalau virus istriku, sarang heo. Masya Allah. Sarang hamida. Masya Allah. Jangan langsung aja yuk. Pagi ini nih kita mulai dengan parodi lucu sekelompok perempuan yang asik gibah. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. A little longer than a few minutes later. Nah itu dia tuh, kadang ya kalau misalnya kita lagi ngumpul ya jamaah suka nggak sadar tuh. Lagi asik makan apa segala macam tiba-tiba. Wah nggak kita sadari ya. Jadi ngomongin orang lain atau gibah. Padahal kita tahu jamaah kalau gibah itu dosa. Kita tanya nih sekarang sama Habib Abdullah. Untuk yang pertama Habib, Siap. benar gak sih Bib sarang dosa yang pertama yang kita anggap remeh itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya mungkin ya seperti yang tadi aku bilang, mungkin ngomongin orang atau mungkin juga bergibah. Aku Iya. mohon penjelasannya Habib Abdullah, silakan. Baik. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam, Bang Reza, dan Mas Soni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini pembahasan yang sangat menarik hari ini yaitu mengenai sarang dosa. Kenapa dinamakan sarang dosa? Karena kadang-kadang kita terjerumus, kadang-kadang kita terjebak tanpa kita sadari. Nah, makanya mudah-mudahan berkah kita belajar di pagi hari ini, Allah kurangin daripada dosa-dosa kita dan diampuni segala dosa-dosa kita dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sarang dosa yang pertama adalah ghibah, menggunjing saudara kita. Bahkan apa sih yang dimaksud dengan ghibah? Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya menjelaskan zikruka akhoka bima yakrah. Menyebutkan ataupun kita menggunjing, menceritakan tentang saudara kita yang mana dia tidak sukai. Kalau seandainya cerita itu kita hadirkan di hadapannya, maka dia akan marah, dia nggak suka. Maka kalau kita ngomongin di belakang itu disebutnya ghibah. Ikhwani rahimakumullah wa akhwati, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini nggak lepas dari yang namanya pergaulan. Nggak lepas dari kekeluargaan, nggak lepas daripada pertemanan dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang di sekitar kita ini adalah manusia. Manusia itu nggak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, makanya kita pun kalau seandainya ingin mencari kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudara kita, hal yang pertama kali yang perlu adalah kita nyari dulu kesalahan diri kita. Cari dulu nih, kita identifikasi dulu. Kita udah benar sejauh mana sih? Udah bisa ngapain aja sih? Udah memberikan manfaat apa aja sih? Yang pertama kali harus yang kita selidiki adalah diri kita sendiri sebelum kita ngomongin orang lain. Nah, ini tuntutan yang pertama, kita harus menuntut terhadap diri kita sendiri sebelum kita mencari kesalahan-kesalahan terhadap orang lain. Nah, orang yang suka ghibah adalah orang yang tidak bersikap wajar tentang kesalahan orang lain. Makanya kadang-kadang mulutnya nyeplos kanan kiri ngomongin fulan dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ghibah ini adalah termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengibaratkan orang yang ghibah itu seperti makan daripada daging saudaranya sendiri. Ya Allah. Rasanya kayak apa tuh, daging yang masih mentah, yang masih berdarah, seakan-akan kita suap ke mulut kita sendiri. Dan kita tega melakukan itu bersama-sama, berjamaah. Kayak tadi yang kita lihat contohnya aja ibaratnya. Gimana kalau nggak ada temennya nggak pas. Iya. Kalau nggak ada ibaratnya nggak ada rekanannya nih kurang pas. Makanya harus kalau ada tektokannya ya. Iya, ada tektokannya kadang-kadang kita ngobrolnya. Makanya yang lebih baik ketika kita ngumpul dibikin suasana yang bermanfaat. Ngomongin yang bermanfaat, ngomongin sesuatu yang ibaratnya ngomongin bisnis lah, ngomongin apalah dan lain sebagainya, sesuatu yang membuat kita itu makin bermanfaat dunia wal akhirat. Apalagi seperti ini nih, jamaah-jamaahan yang lagi di rumah tiap pagi nonton Islam itu indah. Nah, ini tayangan yang bermanfaat, biar apa? Biar manfaat dunia wal akhirat. Juga ghibah tersebut selain diharamkan terhadap orang yang ghibah itu nggak boleh dia ngomongin orang, juga diharamkan juga terhadap orang yang mendengarkannya. Waduh, ngedengerinnya aja ternyata. Ngedengerinnya aja berarti ikut ghibah. Makanya kalau seandainya ada sesuatu yang sekiranya mengarah ke pergibahan, maka hendaknya dihindari. Dan ada lagi ghibah yang zaman modern ini adalah ghibah melalui medsos. Menyebarkan konten-konten yang berisi menjelekan dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk ghibah yang ibaratnya ghibah yang secara teknologi. Ya. Dan juga ghibah ini juga berbahaya. Karena apa? Karena dosa jariahnya lebih cepat menyebar. Karena apa? Karena ghibahnya kadang-kadang bukan
sama orang yang kita ajak tektokan aja. Iya. Tapi seluruh orang melihat daripada konten ataupun kejelekan tersebut. Waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat ghibah. Amin ya rabbal alamin. Berarti Allah sudah mengharamkan tuh ya jamaah ya kalau misalnya ghibah itu dosanya seperti memakan daging saudara kita sendiri. Dan kata Habib tadi bukan cuma yang ngomongin, yang ngedengerin juga dosa. Aduh, ngapain sih ngurusin orang lain. Mendingan pakai caranya Virus Ustadz Maulana. Kalau misalnya ada temannya dia tuh yang ngajak ghibah, Iya. dia langsung olahraga. Oh gitu. Iya, katanya nggak daripada ngurusin orang mendingan ngurusin badan gitu. Oh gitu. Makanya. Daripada ngurusin orang, Mendingan ngurusin diri. Ngurusin badan, iya ngurusin badan, diri sendiri ya kan. Tuh bagus caranya tuh kayak gitu. Ustadz aku mau tanya dong sarang tawon, sarang tawon jadinya kan. Kenapa saran tawon? Orang saran dosa. Sarang dosa yang kedua Ustadz. Apa Ustadz Maulana? Iya. Jamaah penasaran nih Ustadz, silakan Oke, Ustadz. siap. Izin Habib, Ustaz Sam, Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena di hari ini 28 Jumadil Awal 92 hari menuju bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan umur yang panjang agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang saran dosa berarti waduh, ini bisa berakibat banyak dosa yang timbul daripadanya. Kalau tadi Habib tadi menggibah ya, bisa jadi orang yang digibahi sudah tobat, Anda masih dapat dosanya. Nah kali ini dosa yang kedua, saran dosa yang kedua yang tanpa kita sadari kita melakukannya. Nah ini bahaya nih. Kenapa bisa jadi orang tinggal di rumah tidak ada lawannya, tapi dia bisa jadi menggunakan dosa ini lewat medsos. Ya, jaringan Medsos, sosial sosial itu media. apa? Medsos. Media sosial. Ya, apa itu? Mengadu domba orang, baik itu pasangan, teman, rekan kerja ataupun itu mengadu. Dia tidak ke sana tapi dia sebarkan berita. Ini hati-hati. Karena menghadu domba itu atau memprovokasi orang dalam bahasa agama disebut namimah. Kalau bahasa agamanya namimah. Namimah ini bahaya. Kenapa? Tidak seharusnya setiap keadaan yang tidak disukai orang itu disampaikan kepada orang lain. Kecuali kalau untuk kemaslahatan umum, untuk mengingatkan hati-hati loh, dia itu bahaya, dia itu penipu. Itu bukan menghasut tapi menyelamatkan orang. Begitu pula kalau kita diminta persaksiannya ketika di pengadilan. Bagaimana keadaannya dia? Maaf, aku tidak mau namimah. Anda dibutuhkan kesaksian. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui gimana keadaan orang ini. Itu diperbolehkan. Tapi hati-hati ya, kalau Anda tidak diminta jangan. Kenapa? Karena bisa jadi namimah ini pun membahayakan orang karena berpindah. Bahkan bisa jadi terjadi konflik gara-gara namimah. Hati-hati karena dia punya keluarga. Gara-gara penghasut inilah yang bisa membahayakan. Makanya paling banyak disiksa di kuburan kan ada 4. Siapa itu? Pembohong, pengkhianat, penghasut itu namimah. Dan terakhir apa itu yang tidak sempurna kesuciannya ketika dia buang air kecil. Apa bahayanya mengadu domba atau namimah? Muncul benih saling mencurigai di antara sesama. Aduh jangan. Ini hati-hati. Kalau sudah muncul jangan itu. Makanya mohon maaf jangan ini. Yang di rumah lagi nonton Ustaz Sam berdudukan bersama Reza. Ini kan mantan-mantannya itu kan. Oh iya benar. Iya itu. Akur ya? Iya akur Kita ya. lagi bahas apa sih? Kalau Ustaz Sam berapa lama sama Icis? Salah maaf kenapa disebut ya. Disebutin. Kok disebut mereknya Ustaz? Kalau Reza setahun ya. Kalau Samsam 3 tahun. Tapi alhamdulillah ya Masya Allah mereka ya. Aku bukan menghasut ya. Bukan. Bukan juga gibah. Enggak. Apalagi. Itu contoh ya Ustaz ya. Contoh aja. Apalagi jatuh nama baik seseorang dan martabat seseorang gara-gara namimah. Nih. Harusnya orang menghargai orang memuliakan orang, atau orang memberikan kebaikan padanya. Tapi gara-gara Anda menghasut dalam hal ini namimah, sehingga orang tidak ada lagi ada tolong menolong sesama manusia.
Tidak ada lagi keinginan untuk menolongnya. Ah, kata itu kan dia buruk, kata ini. Apalagi dia sudah maaf antar suku, maaf jenis kelamin dan sebagainya. Atau mungkin instansi atau apapun perusahaan ataupun tidak boleh. Saingan boleh tapi tidak boleh menjatuhkan. Nah, ini apalagi ini kan sudah banyak. Sebaiknya kita belajar dari pasar. Di pasar itu alhamdulillah luar biasa. Tidak ada orang menghasut situ. Yang ada persaingan sehat. Alhamdulillah. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya. Apalagi terciptanya kekacauan, kestabilan dan keharmonisan dalam hubungan sosial ini bahaya. Kenapa? Hilang semuanya. Harusnya kita ini kayak satu tubuh. Yang satu sakit, yang lainnya merasakan. Iyalah daripada akhirnya jadi nggak harmonis semua. Iya. Gara-gara ada adu domba apa segala macam. Kalau Anda tidak bisa berbuat kebaikan, setidak-tidaknya Anda tidak merusak orang lain. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, tidak-tidaknya kita tidak merusak orang lain. Iya. Baik tuh, jangan adu domba ya jamaah yang ada di rumah ya. Dosa, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Terima kasih untuk penjelasannya. Yuk sekarang seperti yang Ustadz Maulana bilang, kita tolong menolong aja lah dalam kebaikan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Jangan dibuat gak harmonis, semuanya jadi rusak, saling adu domba ya. Kita lanjutkan lagi belajar kita jamaah. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu sama bintang tamu kita. Masya Allah, Reza Surya. Halo Mas Sony, sehat? Sekali lagi, alhamdulillah sehat. Sekali lagi makasih loh udah datang lagi ke Islam itu Indah. Iya, aku yang makasih udah diajak lagi ke sini. Dan ini Luar jamaah-jamaah biasa. milenial semua nungguin Reza nih ada di sini nih. Pasti pada nonton semuanya. Wow, terima kasih yang udah nungguin, Masya Allah. Masya Allah. Reza, aku mau Yes, nanya Mas Sony, tema gimana, kita Mas? sarang dosa ya Zaya. Sarang dosa. Kita kan namanya makhluk sosial pasti kan butuh pergaulan ya. Betul pasti. Nah aku mau nanya, pernah gak sih Reza nih lagi bergaul, lagi nongkrong Iya. sama teman-teman. Apalagi kan tadi kan sudah dibahas nih sarang dosa. Tadi ada dua nih untuk yang pertama nih. Betul. Kita menggibah, kita Menggibah. juga adu domba gitu Adu kan. domba. Pernah gak lagi ngumpul sama teman-teman tiba-tiba ada yang kayak gitu? Pasti pernah, pasti pernah. Terus yang Reza lakuin apa? Biasanya mengingatkan supaya stop karena kita membuka aib kita sendiri aja tak boleh, apalagi orang lain ya. Aduh, bagus banget. Iya kayak gitu. Ustaz. Yes, right. Bener, sama jawabannya, bener. Aku masih ingat waktu itu ngomong kayak gitu juga waktu aku Iya. ajakin gitu kan ya. Iya bener. Jadi kita pernah gibah ya. Iya berarti aku yang ngajak Iba ya. Allah. Tapi Iya. mengingatkan teman ya. Betul, betul. Iyalah benar, karena katanya tadi kan kalau kata Habib yang ngomongnya dosa, yang ngedenger juga dosa gitu ya. Iya. Sayang banget. Tapi ya. aku juga ada pertanyaan nih buat Habib kali ya. Tadi Oke, kan oke. Ustadz Maulana Oke, udah. mau nanya ya. apa? Jadi biasanya gini Ustadz, kalau kita tuh marah-marah ya, biasa kan manusia kan kebawa emosi kan gitu kan. Tapi marahnya tuh karena orang lain Emosi berbuat apa esmosi? Emosi. es kebo, es kebo, emosi. Iya, Jadi iya. tapi emosinya karena ada kesalahan dari orang lain. Misalnya dia melakukan kesalahan, jadi kita marah gitu Iya. kan. Iya. Tapi udah jelas-jelas dia salah nih. Ya. Itu tuh boleh apa enggak sih Ustaz? Kita marah-marah kayak gitu, kan ada alasannya karena dia salah gitu. Iya. Boleh nggak tuh Bib? Nah, boleh nggak tuh Bib? Baik, baik. Mas Sony kayaknya pinter kalau yang meragain marah-marah. Ya, Kita kunis gitu ya Bib ya? 1, 2, 3. Kamu jangan ganggu-ganggu dong. Aku lagi diam digangguin kayak gitu. Gimana sih? Saya nggak suka ya kalau kayak gitu. Habib udah puas Bib contohnya. udah. Jangan Bib, nanti aku keterusan Bib. Nanti aja ya. Oh, ya Allah Nanti udah aja. diperagain nanti. Jadi gara-gara diperagain durasi Habib habis. Ya Bisa Allah. tausiah tuh tadi tuh. Wah, yaudah kalau gitu jamaah, jangan kemana-mana ya. Nanti mau dibahas sama Habib. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi peraganya jangan terlalu Aduh, ya lama. Allah. Jadi